Oke, selamat pagi Ananda semua. Iya, hari ini kita masuk ke mata kuliah EMIKA 1 ya. Kalau Ananda lihat di kurikulum di semester 1 itu, Ananda mendapatkan mata kuliah EMIKA 1. Kepanjangannya adalah mata kuliah Manajemen Informasi Kesehatan 1. Nah, untuk di semester 1 tentu Ananda akan diberikan terlebih dahulu tentang pengantar MIK 1 itu. Nah, untuk perkuliahan di aplikasi IRIS itu untuk mata kuliah MIK itu ada 5 ya, ada 5 kali Ananda dapatkan mulai dari semester 1 hingga semester 5 karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib ya, yang harus Anda miliki, yang harus Anda pahami dan harus punya skill di sini ya. Sebenarnya ada tiga mata kuliah besar yang wajib harus dimiliki skillsnya oleh mahasiswa rekam medis itu. Yang pertama adalah manajemen informasi kesehatan ya, yang kita akan belajar saat ini. Lalu ada mata kuliah klasifikasi klinis atau KK, dan yang ketiga adalah mata kuliah komputer. Nah, dari tiga skill ini harus dimiliki oleh mahasiswa rekam medis sehingga nanti lulusan dari mahasiswa rekam medis ini akan menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya ya, di bidang rekam medis tentunya. Oke, sebelum memulai perkuliahan saya mengucapkan selamat datang dulu kepada Anda semua ya, mahasiswa baru di aplikasi IRIS ya. Perdana ini perkuliahan di hari Senin ya dengan saya. Terus sebelum memulai perkuliahan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita perlu ada kenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka tak sayang istilahnya ya. Maka sebelum memulai perkuliahan saya kenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Octavia, lahir di Padang tahun 1987. Berarti saya udah kepala 3 ya. Saya terakhir tamatan S2 ya, S2 Kesehatan Masyarakat UNAN dengan gelar Magister Kesehatan. Ini alamat email saya jika nanti ada pemberian tugas individu yang kalau saya suruh kirim ke email ya, ke email ini nanti ya Anda kirimkan. Oke, sebelum memulai perkuliahan tentu Anda semua harus tahu dulu kontrak perkuliahan. Ibaratnya kalau kita mau kontrak rumah ya, kalau memang kita mau menetap tentu kita harus tahu dulu kontrak di rumah itu ya, kontrak rumah namanya ya. Baru kita bisa ngontrak, baru kita bisa tempati maksudnya. Nah, kalau perkuliahan juga harus ada kontraknya ya. Jadi kontrak perkuliahan ini Anda harus setuju dan saya juga setuju, sama-sama saling setuju ya supaya tujuan kita bisa tercapai. Nah, di kontrak perkuliahan ini mata kuliah kita adalah mata kuliah MIK Manajemen Informasi Kesehatan, kodenya ini ya. Beban studinya itu ada 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Nah, seperti kalau untuk di aplikasi IRIS itu teori itu di kelas ya, teori di kelas, dan 1 SKS lagi di praktek. Prakteknya di mana? Nanti di ruang diskusi tutorial ya, yang mana ini ciri khas dari aplikasi IRIS, kita memiliki 7 ruangan diskusi untuk tutorial ya, untuk tempat pelaksanaan praktikum rekam medis maupun pengertian diagnosis dan prosedur serta mata kuliah lainnya. Nah, berikut untuk metode pembelajaran kita pakai metode case method ya. Nah, case method di sini termasuk
dari SCL, sistem SCL, Student Central Learning, mahasiswa yang harus banyak bekerja, yang banyak memberikan informasi, mencari informasi. Kita sebagai dosen hanya sebagai fasilitator, memberikan arahan, bimbingan kepada Ananda semua. Jadi setelah Ananda cari ya tujuan dari permasalahan itu, nah baru kita nanti akan bahas. Nah, saya akan meluruskan nanti ya. Oke, untuk mata kuliah ini yang menjadi dosen pengampu adalah saya sendiri ya. Tidak pakai tim teaching, tapi cukup dari saya sendiri. Oke, ini tata tertib perkuliahan di aplikasi RIS ini berlaku untuk semua mata kuliah ya, tidak saja mata kuliah saya, mata kuliah Mika, tetapi juga berlaku untuk mata kuliah yang lainnya. Nah, tata tertib ini juga bisa Anda lihat di dinding ya, yang sudah ditempel bagaimana tata tertib perkuliahan di aplikasi IRIS itu ya. Antara lain tidak boleh terlambat ya, rambut tidak boleh panjang, gondrong, pakai seragam dan lain-lain ya. Boleh Anda baca lagi di dinding yang sudah ditempel itu ya. Kita lanjutkan ya. Terputus. Nah, tadi etika ya. Sebagai mahasiswa itu mesti harus mempunyai attitude yang baik, etika yang bagus ya. Di sini etika kita ada berikan penilaian juga nih. Kita berikan penilaian. Attitude itu termasuk kemana? Afektif ya. Afektif itu sikap, tingkah laku, perilaku, partisipatif dan lain-lain ya. Itu termasuk salah satu indikator penilaian yang diberikan dosen juga. Nah, Ananda semua harus belajar, bukan sebenarnya kan kalau etika itu belajarnya kan dari kecil, tapi di bangku perkuliahan pun juga tetap harus ada, harus jelas, harus mempunyai attitude yang baik tadi ya. Jadi untuk berkomunikasi dengan dosen pun juga harus ada aturannya, tata tertibnya bagaimana ya, bagaimana dalam menghubungi dosen ya. Itu dia. Percuma juga ya kalau mahasiswa itu pinter, smart, tapi attitude-nya tidak baik. Karena apa? Etika ini akan terpakai nanti di lapangan kerja. Orang akan mencari orang yang betul-betul bersikap baik, tidak saja IPK tinggi, tetapi juga termasuk nilai attitude-nya tadi ya. Itu dia. Jadi memang harus biasakan dari sekarang ini ya, etika berkomunikasi, kedisiplinan ya, itu juga akan kita bahas. Kedisiplinan juga harus ada di kelas ya. Jika terlambat lebih dari 15 menit maka tidak boleh masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya RPS dulu. RPS itu apa? RPS rencana pembelajaran semester ya. Jadi dalam satu semester itu mesti ada planningnya dulu untuk belajar. Dalam satu semester ya harus ada planningnya, perencanaannya. Tujuannya adalah sebagai pedoman, patokan bagi dosen maupun mahasiswa, materi apa yang diberikan, kompetensi apa yang kita harus capai nantinya ya, pengetahuan kognitif ya, psikomotornya, afektifnya. Nah, nanti akan kita lihat di RPS. Oke, RPS-nya lanjut. Nanti RPS-nya kita bagi ya di grup. Lalu berikutnya deskripsi singkat mata kuliah. Ini bisa Anda lihat juga di RPS ya. Lalu ini sub CPMK 1. Nah, di mata kuliah ini ya, di masing-masing mata kuliah itu ada materinya ya, ada sub-sub materinya. Nah, kita juga akan bahas apa saja materi dari mata kuliah materi pertama ini, apa saja ya, tujuan utamanya ya. Yang pertama
dari materi ini ya sub CPMK 1, sub anak dari capaian pembelajaran mata kuliah 1, pertemuan pertama ya. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang pengantar manajemen informasi kesehatan ya. MIK, pengantar MIK antara lain tentang tanggung jawab MIK itu apa, pengertian rekam medis itu apa, nilai guna rekam medis itu apa, manfaatnya ya. Jadi mahasiswa juga harus mampu nanti menjelaskan tentang keterkaitan antara MIK ini dengan rekam medis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lakukan pretest terlebih dahulu. Jangan takut, pretest ini hanya sebagai hanya melihat ya seberapa besar atau tingkat pemahaman Anda sebelum materi ini saya berikan ya. Ini link kahootnya saya kirimkan melalui WA grup ya. Oke, silakan klik. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, setelah kahoot ini kita sudah bisa ketahui bersama ini yang paling tertinggi adalah David. Ya, selamat ya David, yang mendapatkan nilai yang tertinggi untuk berita saat ini. Selamat ya. Oke, tadi sudah kita pretest ya. Sekarang sebelum masuk materi lagi, juga saya perlu memberikan video terkait video kasus ya, yang bisa Anda simak ya. Sekarang saya akan kirim link videonya di grup, silahkan dilihat. Oke, berikut silahkan Ananda diskusikan ya setelah ditonton tadi ya. Dalam waktu 15 menit saya berikan waktu, silakan Ananda untuk berdiskusi bersama tim kelompoknya. Tim kelompoknya sudah kita bagi tadi. Pertanyaannya ada 4 ini. Ya, ada 4. Silakan Ananda jawab. Nah, nanti saya akan berikan rubrik penilaiannya ya, supaya Anda tahu penilaian dari problem case tadi ya, case method tadi maksudnya. Oke, nanti saya kirim rubriknya juga melalui grup. Sudah saya kirim, lanjut ya. Waktu sudah habis, sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Silakan kepada kelompok untuk menjelaskan masing-masing jawabannya ya. Kita persilahkan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk menampilkan ya hasil dari penjelasannya dari diskusi kelompoknya ya. Silakan kelompok 1 yang maju terlebih dahulu. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, setelah kelompok 5 juga sudah menyampaikan ya, sekarang kita applause dulu lah ya untuk kelompok, masing-masing kelompok yang sudah luar biasa ya, sudah memberikan penjelasan yang bagus ya. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan yang kurang pas ya, belum sempurna ya, memang karena materinya belum diberikan. Oke, sekarang kita masuk ke ini, kita bahas satu persatu terkait dari 4 pertanyaan yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, yang pertama adalah permasalahan apa yang terjadi. Tadi kita lihat permasalahan apa yang terjadi. Nah, di sana ada kelihatan sama kita bersama ada wali kota. Ya, wali kota X di rumah sakit ini, di RSUD terjadi ributan, marah-marah karena pelayanan rekam medisnya yang lamban. Nah, kan itu intinya. Tadi udah benar.